Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita pada siang ini. Kita akan membahas tentang jujur vs itu apa, Bu? Lawan. Jujur lawannya bohong. Jujur lawan bohong. Kita sukanya jujur atau bohong? Mana ada? Kalau misalnya, kalau suami bilang, wahai istriku, engkau paling cantik di dunia ini, bohong apa jujur? Tapi kenapa suka? Suka enggak? Tapi suka kan? Ini jangan marah ya. Terus misalnya ya, kita pakai kuda, pakai lipstick. Bohong nggak sebenarnya? Bohong. Tapi kita suka kan? Suka. Suami suka, istri juga suka soleh. Saya tidak berlebihan. Jadi sebenarnya kita suka mana nih? Suka jujur atau suka bohong? Dua-duanya ada. Ada jujur, ada bohong. Ya. Jadi ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Nabi, wa iyyakum bisidqi, hendaklah kalian selalu dalam keadaan jujur. Hendaklah kalian, kata Nabi, selalu dalam keadaan jujur, benar. Fa inna sidqa yahdi ilal barri, karena kejujuran itu, kebenaran itu membawa kepada kebaikan. Innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan membawa ke surga. Jadi berusahalah kita selalu jujur, walaupun kita kadang-kadang suka bohong. Cuman itulah Allah. Tidak semua bohong itu juga tercela. Nabi mengatakan, laisal kadhiba, bukanlah dianggap bohong alladhi yaslihu bainan nas, berbohong untuk mendamaikan di antara dua orang yang berkelahi. Ya. Jadi apa kata Nabi tadi? Bukanlah termasuk bohong yang tercela kita mendamaikan orang yang berkelahi. Bagaimana itu mendamaikan orang yang berkelahi? Misalnya gini ya,
Misalnya ibu A dengan ibu B berkelahi. Nah, kenapa berkelahi bu? Ibu lah yang lebih tahu. Pokoknya berkelahi. Siapa tadi yang berkelahi? Ibu A dengan ibu B. Lantas kita datang ke ibu A. Ibu A, kata ibu B, ibu cantik kali sekarang. Kira-kira senyum apa enggak ada ini? No. Kita datang lagi kepada ibu B. Bu B, kata ibu A, ibu B sekarang makin berisi badannya, makin kembung. Senang gak ada dengannya? Senang. Senang. Padahal itu gak ada, kita buat-buat. Padahal mana ada orang itu yang berkelahi. Tapi karena kita bilang kita olah seperti itu, ketika jumpa mereka jadi udah mulai baik-baikan lagi. Kenapa? Karena dibilang cantik, tadi dibilang sehat. Nah ini dibolehkan. Dibolehkan. Ya, juga ya berbohong dalam peperangan, berbohongnya suami sama istrinya untuk agar suami istrinya senang. Contohnya apa misalnya? Si istri masak, setengah mati bertempur di dapur, masak capek luar biasa, keluar keringatnya, menambah enaknya makanan. Sehingga karena keringat itu memang asin, tambah garam asin pokoknya. Asin sebenarnya begitulah. Jadilah masakan dimakan oleh suami, waktu dirasa oleh suami, asin. Tapi suaminya bohong. Masnya enak kali ya, enak kali, enak kali ini ya. Bohong dia. Padahal asal dia bilang enak kali. Itu boleh. Boleh. Karena kalau jujur itu nanti ke UGD lagi. Begitu udah setengah mati capek masak, jujur lagi. Nah, ini. Tapi berusahalah kita menjadi orang yang dalam kehidupan ini sebenarnya kita suka berbohong. Contoh, kita sebenarnya orang kaya, tapi buat surat miskin, bohong nggak? Bohong. Ya, surat miskin. Ya. Nah itu ya jadi kata Nabi ya man sa'alan nas, barang siapa yang meminta-minta pada manusia min ghairi faqrin, padahal dia bukan orang miskin, meminta-minta kan termasuk minta surat miskin. Fa innama, ya maka kata Nabi ya, faka'annama ya'kul jamra, maka dia itu seperti memakan bara api neraka rasanya. Ya tadi. Dalam hadis yang lain yang mengatakan, ma yazalur rajulu yas'alun nasa, ada seorang laki-laki dia suka sekali minta-minta pada manusia, padahal dia orang berada. Hatta ya'ti yaumul qiyamah, hingga nanti akan datang pada hari kiamat, laisa fi wajhihi muz'adan lahmin, akan datang dia pada hari kiamat dengan muka yang tak ada dagingnya. Muka tak ada dagingnya apa namanya? Tengkorak, ada dagingnya. Itu kenapa? Karena dia berbohong, dia orang
Kaya mengaku jadi. Jadilah kita orang yang jujur. Ini kadang-kadang muka kita dipoles-poles sehingga jadi putih. Ini maaf ya, jangan marah ya. Bohong apa enggak itu? Makanya ada yang bilang mukanya Korea, lehernya ya udahlah, nggak usah diteruskan lah ya. Itulah kita sebenarnya suka bohong juga ya. Jadi itu maju ke depan. ya. Jadi kejujuran ini sangat penting. Jangan kita suka bohong. Ingat tadi Allah telah memberikan kita kekayaan. Kita orang berada, tapi kita bohong pada diri sendiri. Merasa miskin. Kita minta surat miskin untuk urus beasiswa, ini nggak boleh. Kenapa, Bu? Karena dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna inda dani abdi, aku bagaimana menurut prasangka hambaku. Kalau kita kaya tapi kita merasa miskin, Allah jadikan miskin kita. Ingat. Kalau kita kaya tapi pura-pura jadi miskin, Allah jadikan miskin. Kalau kita miskin pura-pura jadi kaya, Allah jadikan kaya. Kalau kita miskin tapi kita merasa diri kaya, akan Allah kasih kita kaya. Jangan kita meminta-minta pada manusia padahal kita kaya. Man sa'alan nas, kata Rasulullah, barang siapa yang minta-minta pada manusia min ghairi faqrin, padahal dia bukan orang fakir, faka'annama yakul jamra, maka dia seolah-olah memakan bara dari api neraka. Tadi saya bilang apa? Pada hari kiamat akan muncul mukanya tidak berdaging, tengkorak. Ma yazalur rajulu yas'alun nas, senantiasa seorang laki-laki suka kali minta-minta sama orang. Padahal dia mampu, hobi minta. Hatta ya'ti yaumul qiyamah, maka laki-laki ini akan datang pada hari kiamat, laisa fi wajhihi musratul lahmin, akan datang pada hari kiamat mukanya enggak ada daging, tengkorak, hidup. Nah, jadi tadi kita hiduplah jujur. Kalau kita kaya, alhamdulillah. Kalau kita miskin, bersabar. Jangan kita bohong. Ada cerita, ada kisah. Udah pernah saya cerita belum? Belum. Anggap aja. Ini kisah nyata. Ini kisah ini terjadi di Takengon. Di Takengon. Ibu-ibu belum pernah ke Takengon? Oh, udah. Takengon itu, Bu, itu kulkas terbesar di dunia. Betul ya? Jadi ada dua orang, ini kisah nyata, dua orang. Kedua-duanya sama-sama miskin. Miskin. Kedua-duanya rumah nggak punya, kebun nggak punya, ngongkos-ngongkos. Cuman beda sikap. Satu orang, dia nggak mau menerima sedekah. Dia nggak mau menerima sedekah.
Jadi ketika dikasih zakat fitrah, dia menolak. Dia bilang sama saya, Pak Ija, orang Tegal itu bilang, Pak Ija, Aman Ija, anak saya paling namanya Ija. Gunalah saya ini katanya, walaupun saya miskin, tapi saya nggak mau menerima sedekah. Saya nggak mau. Dia mau menerima dia. Padahal kerjanya ngongkos di kebun kopi orang, kadang-kadang bawa anak pakai ayunan kain sarung wadimor, kerja di pasar. Oh, kamu minta sedekah. Satu orang lagi bentar-bentar dia nanya kapan dibagi zakat fitrah. Berpuluh tahun kemudian, kira-kira 20 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian, terjadi keajaiban. Yang tak minta sedekah tadi, yang tak suka menerima sedekah, akhirnya punya kebun, punya mobil, jadi pak kecil lagi dia. Yang minta sedekah suka menerima sampai meninggal nggak punya rumah numpang tanah orang, kebun nggak punya. Ini kenapa? Inna inda dzanni abdi bi, kata Allah. Aku bagaimana memprasangka hambaku. Kalau kita merasa miskin terus. Kalau kita merasa kaya. Kalau kita merasa cantik. Kalau kita merasa sehat. Ini sikit-sikit merasa sakit, sikit-sikit minum paracetamol, sikit-sikit. Kita sakit terus kita. Maaf ya, kenapa orang gila? Ibu pernah lihat orang gila? Pakai handuk aja diam, di hujan nggak peduli. Tapi kenapa nggak pernah sakit dia? Kenapa? Karena dia nggak ngerti apa itu sakit, nggak paham apa dia. Apa itu sakit nggak paham dia. Sehingga saya terus timbul kekebalan tubuhnya. Ini kita sakit Allah kasih sakit nanti. Coba. Sehat. Cuman yang benar, masa udah jelas stadium 4 merasa sehat, itu lain, ya kan? Nah itu. Jadilah kita orang yang jujur. Kata Nabi tadi apa? Wa iyyakum bis-sidqi. Jadilah kalian orang yang selalu jujur, selalu benar. Fa inna sidqa yahdil ilal barri. Karena kejujuran itu akan membawa kepada kebenaran, kepada kebaikan. Innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Ma yazal rajulu la yasduqu hatta yakuna sidqan. Sesungguhnya seorang laki-laki yang dia selalu jujur, maka diberi label oleh Allah dia laki-laki yang jujur. Walaupun kita kadang-kadang suka bohong, tipu-tipu. Dibilang sama suami, kamu itu cantik, padahal tipu-tipu dulu. Senang kita tipu. Tidak apa-apa. Ya, abang dah, suamiku, kamu dah wanita tertampan dirinya. Nah, ada banyak orang tampan, tapi itu tipu-tipu. Senang dia kan? Makanya kadang-kadang tidak semua bohong itu tidak semua bohong itu tidak baik. Kadang-kadang menyenangkan. Justru kita suka juga ditipu-tipu. Kalau jujur malah hasil enak. Ya. Dah, kita lanjutkan lagi. Jadi, kita lanjutkan lagi bahwa ya jujur tadi apa? VS bohong. Kenapa menurut ibu kenapa orang bohong? Menutupi kesalahan. Ya, menutup kesalahan.
Ya, baiklah. Nah, kemudian bohong itu Bu ada dua. Bohong ada dua. Yang pertama, bohong yang pertama adalah kita tahu itu bohong. Kita tahu itu bohong. Misalnya gini. Misalnya gini. Di mana posisi sekarang Bu? Hampir sampai, padahal mandi pun belum. Itu dia tahu bohong. Itu bohong yang pertama. Bohong yang kedua, ya, bohong samar-samar. Apa bohong samar-samar? Nah, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika orang fasik membawa berita, maka periksalah. Apa maksud kita periksa? Bohong atau tidak? Nah, kita yang suka menerima share terus tanpa periksa men-share lagi, itu namanya kita berbohong sama-sama. Paham ya? Belum tentu benar. Bu, apa? Si Fulan itu Bu, Ustadz Herman Bu, saya lihat bocil cewek. Herman, ibu percaya? Ini ibu telah yang menyampaikan telah bohong, tapi bohongnya sama-sama. Kenapa? Apa maksudnya bohong sama-sama itu? Tidak ada tabayunnya. Padahal tanya dulu sama Ustaz Herman. Ustaz, kemarin saya lihat Ustaz benceng cewek, siapa itu? Oh, itu kan. Nah inilah kita sering terjadi kadang-kadang. Belum tentu kebenarannya kita sudah langsung terpengaruh. Itu bohong sama-sama. Yang pertama tadi bohong yang nyata, artinya kita tahu itu bohong. Kayak tadi mana posisi? Tunggu ya, hampir sampai di lampu merah. Apa lampu merah? Di kamar mandi, Itu bohong yang nyata. Ini bohong samar-samar, maksudnya belum tentu benar. Kita sudah percaya. Ya, kenapa terjadi bohong yang kedua? Kalau bohong yang pertama terjadi karena emang akhlak kita yang suka bohong. Kalau bohong yang nyata, kita tahu itu bohong tapi kita lakukan juga, itu kan berarti akhlak kita memang suka bohong. Tapi yang kedua kenapa terjadi? Bohong samar-samar kenapa terjadi? Artinya kita belum tentu benar langsung berpengaruh, langsung bilang sama orang lagi. Padahal belum tentu benar kan bohong maksudnya. Tapi bohongnya sama-sama. Kenapa itu terjadi seperti itu? Suka bawa berita yang suka menyampaikan. Ya, karena suka berprasangka. Maka kata Nabi, wa iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Janganlah kalian suka berprasangka, karena prasangka itu sedusta-dustanya perkataan. Ibu tuh benci kali sama saya. Kenapa? Jumpa di pasar, tegur pun tidak. Nah, kira-kira itu bohong nggak? Bohong yang pertama atau bohong yang kedua? Bohong yang kedua. Padahal dia bukan nggak mau ngomong. Sedang ini sakit gigi ini. Ya kan? Atau barangkali nggak terlihat, kan ramai orang mana terlihat. Nah ini ternyata yang paling parah itu bohong jenis yang kedua. Tadi apa? Bohong samar-samar. Rusaknya kehidupan itu yang kedua. Kenapa? Karena yang kedua itu orang nggak merasa dia bersalah. Kalau yang pertama tahu dia salah. Iya ya, maaf ya tadi saya bohong. Tahu dia, tapi yang kedua nggak merasa dia salah. Bahkan dia seolah-olah sudah menyebarkan satu
kebaikan. Ini yang bahaya. Ini rusaknya itu tadi yang kedua ada itu bohong, samar. Oh dia tuh hati-hati itu, dia tuh sesat itu. Jangan ngaji sama dia itu. Bahaya dia tuh. Wahabi dia tuh. Tak apa Wahabi, kita juga nggak tahu apa itu Wahabi. Sini ya. Dia nggak pernah tabayun, nggak pernah nanya apa yang diajarkan. Langsung main klaim. Maka hati-hati kata Rasulullah, man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwullah wa laysa kadzalika haram alaihi. Barang siapa yang menuduh saudaranya dengan tuduhan kamu kafir atau kamu musuh Allah padahal tidak seperti itu dia, maka tuduhan berbalik pada diri kita. Akibat suka bohong dalam jenis mana tadi? Yang kedua. Bang minta uang, nggak ada uang. Abang pelit, cepat kali dulu abang pelit. Memang nggak ada uang, dari mana mau kasih? Nggak pelit, udah kasih sama orang lain, punya istri, macam-macam. Ini rusak, ini gara-gara rusak. Kenapa tadi terjadinya bohong yang sama-sama tadi? Karena suka berprasangka buruk. Maka kata Nabi apa? Wa iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Janganlah kalian suka berburuk sangka, karena berburuk sangka itu sedusta-dustanya perkataan. Jangan cepat-cepat terpancing. Tanya dulu. Ya, sebelum saya lanjutkan ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ini saya rekam nih Bu, hati-hati Ibu tanya suruh rekaman nih. Masalahnya saya rekam pakai aqua ini ketika saya minum. Misalnya Ustaz kan? Ya.